Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan mengenai latihan soal kaidah pencacahan yang diambil dari uji kompetensi halaman 198. Matematika wajib kelas 12. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai dengan soal nomor 14. Kali ini kita akan membahas 12 nomor. Kita mulai dari soal nomor 15. Banyaknya bilangan asli yang lebih kecil dari 1000 dan terdiri dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yang lebih kecil dari 1000 itu tentunya kurang dari 1000. Sehingga yang kurang dari 1000 itu kan bisa bentuknya angka satuan, bisa juga angkanya puluhan, dan bisa juga angkanya berbentuk ratusan. Untuk angka satuan berarti ada kemungkinan dari 0 sampai dengan 5 adalah 0 itu tidak masuk karena 0 itu bukan bilangan asli. Jadi kemungkinannya hanya ada 5 yaitu 1, 2, 3, 4, 5 berarti 5 angka. Kemudian angka puluhan ini kan terdiri atas dua karakter angka. Pertama puluhan, yang kedua untuk satuan. Angka puluhan tidak mungkin ditempati angka 0 sehingga kemungkinannya tinggal 1 sampai dengan 5 yaitu 5 kemungkinan. Di sini boleh berulang sehingga tempat satuan itu boleh diisi 6 kemungkinan. Mulai dari 0 sampai dengan 5. Jadi keseluruhan untuk puluhan ada 5 kali 6 yaitu 30 angka. Angka ratusan terdiri atas 3 digit yaitu angka ratusan, puluhan, dan satuan. Angka ratusan tidak mungkin diisi dengan 0, maka 0 ini dieliminasi. Kita mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 kemungkinan. Digit kedua angka 0 boleh muncul sehingga di sini ada 6 kemungkinan. Digit ketiga juga angka 0 boleh muncul sehingga di sini juga ada 6 kemungkinan. Karena setiap angka itu boleh berulang. Sehingga untuk angka ratusan ini ada 5 kali 6, 30 kali 6, 180 angka. Tinggal kita jumlahkan berapakah angka yang lebih kecil dari 100, dari 1000. Yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah 180 tambah 30 tambah 5 yaitu 215 angka. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 16. Dalam sebuah organisasi yang beranggotakan 4 pengurus akan dipilih ketua, wakil, bendahara, dan sekretaris. Banyak cara menyusun pengurus organisasi tersebut adalah di sini akan dipilih 4 dari 4. Kita bisa menggunakan sederhananya seperti ini, berarti ada 4 kotak. Itu 2, 3, 4. Kotak pertama misalkan kita cara memilih ketua. Cara memilih ketua itu masih ada 4 kemungkinan. Berarti tinggal 4. Nanti cara memilih wakil, berarti kan sudah dipilih satu ketua, tinggal 3. Cara memilih bendahara tinggal 2. Cara memilih sekretaris tinggal 1. Sehingga tinggal kita kalikan. 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu 24 cara. Atau kalau kita menggunakan cara permutasi adalah kita memilih 4 dari 4. Berarti 4 P4 ya. 4 P4. Itu 4 faktorial. Dibagi dengan 4 dikurangi 4. Ini 4 ya. 4 dikurangi 4 faktorial. Sama dengan 4 faktorial dibagi 0 faktorial. Ini sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial itu sama dengan 24. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 17. Suatu kelas akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Jika jumlah siswa dalam kelas itu adalah 35 siswa dan setiap siswa mempunyai hak pilih yang sama, banyak susunan yang dapat dibentuk adalah. Ini adalah kita mengambil 3 dari kemungkinannya ada 35. Cara mengambil ketua, sekretaris, dan bendahara itu kan 3. Diambil dari 35 siswa. Kalau menggunakan permutasi maka mengambil 3 dari 35 yaitu 35 P3. Ini sama dengan 35 faktorial dibagi 35 dikurang 3 yaitu 32 faktorial sama dengan 35 kali 34
kali 33 kali 32 faktorial. Dibagi dengan 32 faktorial. 32 faktorialnya habis. Tinggal dikalikan 35 kali 34 kali 33. Hasilnya adalah 39.270 susunan. Jawabannya adalah C. Soal yang keempat. Dua orang pergi menonton sepak bola. Stadion itu mempunyai 4 pintu dan mereka masuk lewat pintu yang sama, tetapi keluar lewat pintu yang berlainan. Banyaknya cara yang dapat terjadi adalah. Cara mengerjakannya di sini kita membagi menjadi dua, yaitu cara masuk dan cara mereka keluar. Sekarang kita menghitung cara mereka masuk terlebih dahulu. Karena mereka masuk lewat pintu yang sama, sehingga banyak cara mereka masuk itu ada 4 kemungkinan. Bisa pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4. Berarti ada 4 kemungkinan cara untuk mereka masuk. Selanjutnya cara mereka keluar, karena mereka keluar lewat pintu yang berlainan, sehingga mengambil 2 dari 4 pintu kan. Berarti kita menggunakan permutasi mengambil 2 dari 4 kemungkinan. P42 yaitu 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2, 2 faktorial. Sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. 4 kali 3, 12. Berarti ada 12 cara mereka untuk keluar. Selanjutnya tinggal kita kalikan cara mereka masuk dikali dengan cara mereka keluar, yaitu 4 kali 12 sama dengan 48 cara mereka masuk dan keluar stadion tersebut. Soal nomor 19. Babak final kompetisi matematika diikuti oleh 9 orang untuk memperebutkan 3 posisi juara. Jika juara 1 dan juara 2 sudah dapat dipastikan oleh 2 orang berbeda, banyaknya susunan juara yang dapat terjadi adalah. Dari 9 orang itu sudah dipastikan ada 2 orang yang menjadi juara 1 dan juara 2. Berarti tinggal 9 dikurangi 2. Ada 7 siswa yang bisa menempati juara 3. Jadi banyak kemungkinan siswa yang dapat menempati juara 3 itu adalah 7 siswa. Kemudian juara 1 dan juara 2 sudah dapat dipastikan oleh 2 orang berbeda. Dari 2 orang berbeda itu kan dia ada juara 1, ada juara 2. Juara satunya kan bisa si A, juara 2-nya bisa si B. Atau juara satunya si B, juara 2-nya itu si A. Berarti ini ada 2 cara kemungkinannya. Sehingga banyaknya cara susunan juara yang dapat terjadi adalah 2 dikalikan 7, yaitu 14 cara. Soal nomor 20. 3 pria dan 4 wanita akan duduk sejajar pada sebuah bangku. Jika pada posisi pinggir, kanan, dan kiri ditempati oleh pria, banyaknya susunan penempatan tempat duduk adalah. Ada 3 pria dan 4 wanita yang akan duduk sejajar, maka kita buat saja 7 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di pinggir kanan kiri haruslah laki-laki, maka kemungkinan laki-laki yang dapat menempati posisi paling pinggir kiri ini ada 3 kemungkinan. Di sini ada 2 kemungkinan laki-laki. Selanjutnya sisanya tinggal 1 laki-laki. 1 laki-laki ditambah dengan 4 wanita. Berarti ada 5 orang yang akan menempati di tengah-tengah ini. Berarti di sini ada kemungkinannya 5. Di sini tinggal 4, tinggal 3, tinggal 2, tinggal 1 kemungkinan. Sehingga tinggal kita kalikan, banyaknya kemungkinan adalah 3 kali 5, 15. 15 kali 4 itu 60, kali 3 kali 2 kali 2, ini 12. 60 kali 12 adalah 720 cara mereka duduk. Jawabannya adalah D.
Soal nomor 21. Pada salah satu rak buku perpustakaan sekolah terdapat 5 buku matematika yang sama, 3 buku bahasa Indonesia yang sama, dan 2 buku sejarah yang sama. Secara berderet, banyak susunan berbeda yang dapat dibuat adalah. Nomor 21 ini kita bisa menggunakan cara kombinasi, karena di sini kan ada yang samanya, berarti nanti kita menggunakan cara kombinasi. Ataupun bisa menggunakan permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Pertama, kita coba akan menggunakan cara permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Keseluruhan buku ada 5, tambah 3, tambah 2, berarti ada 10 buku, itu 10 faktorial. Dibagi dengan 5 buku matematikanya sama, berarti 5 faktorial. Dikali 3 buku bahasa Indonesia sama, berarti 3 faktorial. Dibagi 2 buku sejarah yang sama, berarti 2 faktorial. Ini sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Dibagi dengan 5 faktorial kali 3 faktorial itu 3 kali 2 yaitu 6, 2 faktorial itu ya 2. 5 faktorial habis, ini sama dengan 6 dan 6 kita coret, yaitu kemudian 8 dan 2 kita coret, ini tinggal 4. Tinggal kita kalikan 10 kali 9 kali 4 kali 7. Yaitu 2520 cara. Atau jika kita ingin menggunakan cara kombinasi, berarti di sini ada 10 buku, 5 tambah 3 tambah 2. Cara meletakkan 5 buku matematika berarti C10 5. Nanti dikalikan dengan cara meletakkan buku bahasa Indonesia. Sudah diletakkan 5 buku matematika, berarti tinggal 5 buku, tinggal 5 tempat yang masih kosong, berarti tinggal 5. 3 bahasa Indonesia berarti 5C 3. Nanti dikali lagi dengan cara meletakkan 2 buku sejarah dari sudah diambil lagi 3 tempat. 3 tempat ditambah 5 tempat, 8 tempat yang kosong, tinggal 2 tempat. Buku sejarahnya ada 2. Berarti C22. Ini sama dengan 10 faktorial. Dibagi 10 dikurang 5, 5 faktorial kali 5 faktorial. Kali 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3, 2 faktorial kali 3 faktorial. Kali C22 itu adalah 1. Sama dengan ini 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 dibagi dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dikali 5 faktorial itu 5 kali 4. Dibagi 2 kali 3 faktorialnya sudah dicoret dengan yang atas. Ini tinggal coret-coret 2 kali 5 10. Ini juga 3 kali 2 6. 6 juga coret. 5 dan 10 dicoret, 10 dibagi 5 itu 2, 8 dan 4 dicoret, 8 dibagi 2 itu 2. Tinggal kita kalikan 2 kali 9 kali 2 kali 7 kali 5 kali 2. Jawabannya sama, yaitu 2520 cara. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 22. Dalam sebuah kotak terdapat 6 buah bola yang dapat diambil satu persatu secara berurutan tanpa pengembalian. Jika yang terambil adalah 2 bola merah, 2 bola putih, dan 2 bola hitam, banyak susunan warna bola yang dapat terjadi adalah. Cara mengerjakan soal ini adalah dengan menggunakan cara permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Di dalam kotak terdapat 6 buah bola, maka 6 faktorial. Dibagi karena ada 2 bola merah, berarti 2 faktorial. 2 bola putih, 2 faktorial. Dan 2 bola hitam, 2 faktorial. Sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3. Kali 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan 2 faktorial coret. 2 faktorial kali 2 faktorial itu kan 2 kali 2 4. 4 dan 4 kita coret. Tinggal 6 kali 5 30 kali 3 90 cara. Jawabannya adalah D. Berarti ada 90 banyak susunan warna bola yang dapat terjadi.
Soal nomor 23. Suatu babak final kompetisi matematika diikuti oleh 8 orang peserta yang berasal dari beberapa provinsi. Jika 6 orang dari provinsi A dan 2 orang dari provinsi B, banyak susunan peserta berdasarkan provinsi yang dapat terjadi adalah. Jadi banyaknya susunan dapat kita cari kembali dengan menggunakan aturan permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Total ada 8 orang peserta, berarti 8 faktorial. Dibagi 6 orang dari provinsi A, berarti 6 faktorial. Dikali dengan 2 orang dari provinsi B, kali 2 faktorial. Sama dengan 8 kali 7 dibagi 2, sama dengan 56. Dibagi 2, sama dengan 28. Atau bisa juga kita menggunakan aturan kombinasi, yaitu kita mengambil 6 dari 8, 6 orang dari provinsi A dari 8 kemungkinan. Berarti C 86, nanti dikalikan dengan sisanya. Sudah diambil 6, sisanya tinggal 8 dikurangi 6, berarti 2. C2 dari 2 orang dari provinsi B, itu C22. Sama dengan 8 faktorial dibagi 8 dikurang 6, 2 faktorial, dikali 6 faktorial, dikali C22 adalah 1. Sama dengan 8 kali 7 dibagi 2, sama dengan 28. Jawabannya sama, jawabannya adalah B. Soal nomor 24. Banyak susunan yang dapat dibentuk dari kata statistika adalah. Kita hitung di sini ada berapa karakter angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti nanti 10 faktorial. Dibagi dengan unsur yang sama, yaitu S ada 2, berarti 2 faktorial. Lalu T ada 3, 3 faktorial. Kali A itu ada 2, maka 2 faktorial. Kali I ada 2 faktorial. Selanjutnya ada lagi K, hanya 1, berarti bagi dengan sampai dengan 2 faktorial. Ini sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Nanti 3 faktorialnya kan dicoret dengan yang bawah. Berarti dicoret dengan yang ini, tinggal 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial itu adalah, berarti ini 2 kali 2 kali 2 sama dengan ini 4 dibagi 4 habis, 10 dibagi 2 itu 5. Tinggal kita kalikan 5 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Yaitu 75.600 cara. Jawabannya adalah B. Kita lanjutkan di soal nomor 25. Ada 5 orang yang akan duduk mengelilingi meja untuk berdiskusi. Banyak cara mereka duduk mengelilingi meja tersebut adalah. Ini adalah contoh soal dari permutasi siklik. Ada 5 orang, berarti caranya tinggal dikurangi 1. Banyak cara adalah 5 dikurangi 1, yaitu 4 faktorial. Sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3, 12 kali 2, 24 cara. Jawabannya adalah B. Kita masuk di soal yang terakhir. Di sebuah kantin terdapat 6 bangku yang mengelilingi meja. Jika dalam kantin tersebut ada 6 orang yang akan duduk menempati bangku tersebut, dan 2 orang harus selalu duduk berdampingan. Banyak cara mereka duduk mengelilingi meja tersebut adalah. Kita misalkan ke-6 orang tersebut adalah si A, B, C, D, E, dan F. Karena 2 orang harus selalu duduk berdampingan, misalkan yang berdampingan itu adalah si A dan si B. Sehingga si A dan si B itu dianggap 1 orang. Jadi kita menganggap di sini ada 5 orang yang akan duduk mengelilingi meja. Sehingga banyaknya cara adalah menggunakan cara permutasi siklik. 5 dikurang 1 faktorial. Sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial adalah 24. Kemudian si A dan si B itu kan selalu duduk berdampingan. Bisa si A di sebelah kiri, si B di sebelah kanan. Atau si B di sebelah kiri, si A di sebelah kanan.
Berarti ini ada dua kemungkinan cara si A dan si B saling bertukar posisi duduk. Sehingga total banyak cara mereka duduk mengelilingi meja tersebut adalah 2 dikali 24, yaitu 48 cara. Jadi jawabannya adalah yang F karena tidak ada di pilihan. Demikian penjelasan mengenai bagaimana cara menyelesaikan soal-soal mengenai aturan pencacahan. Semoga dapat membantu teman-teman dalam menyelesaikan soal sejenis seperti ini. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.